Selamat siang Pak Adi, saya Joko Sumaryono, MPM 1831008. Pada hari ini saya akan memperjelaskan proses bisnis PT Tachos. PT Tachos adalah perusahaan startup teknologi di Indonesia yang menyediakan marketplace atau platform jual beli online untuk memudahkan penggunanya mencari barang dan toko yang terpercaya dengan mudah dan murah. Setiap pengguna harus terlebih dahulu mengunduh aplikasi Tachos atau membuka website Tachos dan harus memiliki akun yang terregistrasi di sistem Tachos. Pengguna baru harus membuat akun terlebih dahulu dengan mendaftarkan nama lengkap, nomor telepon, alamat lengkap, email, dan informasi non-mandatory lainnya, lalu mengkonfirmasi mendaftarkan via email. Satu email hanya boleh digunakan untuk membuat satu akun. Sistem akan memvalidasi kevalidan informasi akun. Pengguna dapat masuk atau login dan memulai pemesanan barang setelah memiliki akun. Pengguna memiliki produk dengan menginput nama atau kategori produk. Sistem akan melakukan pencarian barang sesuai keyword. Jika produk yang dicari sesuai dan ditemukan, pilihan produk akan dimuncul. Jika produk yang diinginkan tidak ditemukan, maka produk tidak tersedia atau pengguna harus menginput ulang dengan keyword lain. Produk yang diinginkan dapat dibeli dengan menekan ikon keranjang atau cart untuk menyimpan produk yang diinginkan. Dilakukan pengecek stok produk dari penjual sehingga produk yang dapat disimpan dalam keranjang hanya produk yang memiliki stok. Fitur keranjang digunakan untuk pembelian beberapa produk dari toko atau penjual yang sama sekaligus. Jika pengguna ingin melanjutkan belanja produk lain, pengguna dapat kembali mengetik keyword di bagian search untuk kemudian sistem mencari produk yang diinginkan. Setelah pengguna selesai memilih seluruh produk yang diinginkan dibeli, pengguna dapat mengakhiri pemilihan barang dengan menekan tombol checkout di menu keranjang atau cart, dan pengguna diwajib mengisi dan melengkapi formulir pembelian barang dengan data pengguna dan penerima produk nantinya seperti nama penerima barang, nomor telepon penerima yang dapat dihubungi dan alamat penerima. Setelah data dan informasi penerima lengkap, pengguna perlu melakukan konfirmasi kode pemesanan untuk dikonfirmasi kembali oleh sistem sehingga proses pembelian dan pengiriman barang dapat diproses. Sistem akan mencetak nota total pembayaran sebagai informasi nomor rekening penjual, total pembayaran, dan potongan harga jika ada untuk pengguna melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui akun bank atau bukti pembayaran akan dikirimkan secara otomatis ke sistem untuk verifikasi kevalidan pembayaran untuk menghindari penipuan. Jika pembayaran berhasil, bukti pembayaran akan dikirimkan kepada pengguna sebagai tanda pengiriman barang akan diproses. Pesanan akan dilanjutkan kepada penjual untuk kemudian dipacking dan disiapkan oleh penjual untuk dikirimkan kepada pengguna. Ketika mengirimkan barang, penjual wajib menginput nomor resi ke sistem untuk kemudian sistem lanjutkan kepada pengguna. Ketika pesanan sudah diterima oleh pengguna, pengguna dapat menilai dan memberikan masukan kepada sistem terkait layanan yang diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nama saya Tony Wirawan, MPM 1831160. Saya akan menjelaskan data flow diagram dari sistem Topos. Pertama, user akan menginput data lengkap seperti nama, alamat lengkap, email, nomor HP ke sistem Topos. Kemudian, sistem akan mengoutputkan account dan akses belanja kepada user. User memasukkan keyword barang atau toko yang ingin dicari, kemudian akan dihasilkan dengan list barang atau toko yang dicari dan tersedia di aplikasi Topos. Kemudian user memasukkan barang yang ingin dibeli, kemudian akan menghasilkan list barang di cart pada user. User men-check out dan memberikan informasi lengkap penerima. Kemudian sistem akan memberikan detail pembelian seperti rincian barang, toko, jumlah, toko tagihan pembayaran, rekening toko kepada user. User memasukkan bukti pembayaran kepada sistem dan sistem akan memproseskan barang pesanan kepada user. DFD level 1. User memasukkan data lengkap, kemudian proses akan memvalidasikan data user dari tabel info user. Kemudian proses memasukkan data user kepada tabel info user dan proses akan mengoutputkan akun atau account kepada user. Kemudian proses kedua yaitu pencarian barang. User memasukkan keyword, kemudian proses akan menarik data barang dan toko. Kemudian di-outputkan dengan hasil pencarian list barang atau toko kepada user. Proses ketiga adalah pemilihan barang. User memilih barang dan input ke proses. Kemudian proses akan cek stok barang yang dipilih dari tabel stok barang. Kemudian proses akan menginput barang ke tabel cart. Kemudian proses akan mengoutputkan list cart user kepada user. Proses keempat adalah pembelian barang. User
memasukkan list barang yang ingin dibeli dari cart. Kemudian proses akan membaca barang dari tabel cart. Selanjutnya adalah proses akan cek stok barang yang dibeli dari tabel stok barang. Kemudian user memasukkan informasi lengkap penerima kepada proses. Kemudian proses akan menginput data pembelian ke tabel pembelian. Kemudian proses akan mengupdate tabel cart. Kemudian proses akan menguploadkan data pembelian seperti barang, jumlah barang, total harga, rekening penjual, dan batas pembayaran para user. Selanjutnya pembayaran. Proses memasukkan bukti pembayaran. Kemudian proses akan cek data pembelian dari tabel pembelian. Kemudian akan insert data pembayaran ke tabel pembayaran. Kemudian mengupdate stok barang dari tabel stok barang. Kemudian akan update stok barang di tabel stok barang. Kemudian proses akan menguploadkan pesan pembayaran telah berhasil dan pengiriman sedang diproses. Selanjutnya adalah proses pengiriman barang. Dari proses akan konfirmasi pembayaran telah berhasil dari tabel pembayaran. Kemudian proses akan menarik data rincian pembelian info penerima dari tabel pembelian. Selanjutnya proses akan input detail pengiriman ke tabel delivery note. Dan selanjutnya barang pesanan diterima oleh user. Kemudian user mengkonfirmasi pesanan telah diterima kepada proses. Kemudian proses mengupdate delivery note di tabel delivery note. Selanjutnya DFD level 2. User memasukkan list barang yang ingin dibeli dari cart. Kemudian proses akan membaca barang dari tabel cart. Selanjutnya proses akan cek stok barang yang dibeli dari tabel stok barang. Selanjutnya adalah proses checkout. User memberikan informasi lengkap user atau penerima. Kemudian proses akan insert data pembelian ke tabel pembelian. Selanjutnya adalah checkout akan mengupdate cart di tabel cart. Selanjutnya outputnya adalah detail pembelian seperti barang, jumlah barang, total harga, rekening penjual, batas pembayaran para user. Selanjutnya adalah validasi bukti pembayaran sesuai pembelian. User memasukkan bukti pembayaran. Kemudian proses akan cek data pembelian dari tabel pembelian. Kemudian proses akan input data pembayaran ke tabel pembayaran. Selanjutnya proses validasi bukti pembayaran sudah diterima. Proses validasi bukti pembayaran sudah diterima akan mengupdate stok barang di tabel stok barang. Kemudian outputnya pesan bayaran telah berhasil dan pengiriman akan diproses. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Ricky Fernando dari kelompok Tokos. Hari ini saya akan mempresentasikan database dan ERT dari kelompok saya. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan penulisan query dari database kami. Yang pertama itu tentu harus membuat database yang bernama Tokos. Ini saya akan mengambil satu contoh aja dari table yang ada. Jadi yang pertama itu create table. Untuk create table ini tentu harus menulis seperti create table, shipper, dan shipper ini merupakan nama table. Kemudian ID itu nama kolom, dan in itu tipe data. Yang kedua, company name, kolom kedua, varchar, tipe data, dan selanjutnya. Oke, untuk yang kedua itu insert into shipper. Ini nama database, kemudian kolom, dan kolom ini harus sesuai. Contohnya kayak yang pertama ID, company name, contact phone, address, city. Kita harus sesuai dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Kalau misalnya company name yang ditulis duluan di sini itu nggak bisa. Jadi harus ID dulu, baru company name, contact phone. Dan ini untuk values-nya untuk memasukkan data. Jadi untuk penulisan query-nya udah, kita akan ke ERT. Pertama saya akan menjelaskan dulu PK dan foreign key-nya. Kemudian saya akan menjelaskan relasi dari setiap tabel. Jadi dalam user itu mempunyai primary key, user ID. Dan untuk card item itu memiliki dua foreign key, user ID dan product code. Foreign key user ID ini berasal dari user ID. Dan product code ini berasal dari produk. Untuk order details, order ID berasal dari order. Untuk product code, foreign key-nya dari produk. Dan di dalam produk itu ada satu primary key dan dua foreign key. Foreign key produk kategori ID itu dari produk kategori, dan shop ID itu berasal dari table shop. Kemudian orders memiliki satu primary key dan tiga foreign key. Foreign key user ID itu berasal dari user. Foreign key shipper ID berasal dari shipper. Foreign key transaction status ID berasal dari transaction status. Delivery note memiliki satu foreign key dan satu primary key. Foreign key order ID berasal dari order. Invoice memiliki order ID berasal dari order juga. Payments memiliki foreign key order ID juga dari order. Oke, selanjutnya saya akan membahas relasi dari setiap tabel. Oke, yang pertama user. Tentu dalam marketplace itu harus memiliki user atau customer. Jadi user melakukan order itu akan masuk ke dalam order dan cart item. Jadi untuk order memiliki order details. Order details itu seperti
perincian dari barang yang diorder. Jadi order details memiliki produk. Produk ini kayak nama produk, contoh seperti Adidas, Nike, sneaker. Kemudian produk kategoris. Produk kategoris ini seperti barang teknologi atau pakaian, oke, atau barang-barang masak gitu. Untuk shops ini produk ini dari toko mana? Seperti yang tadi produknya Adidas dari tokonya juga dari Adidas. Jadi ini udah kembali lagi ke order. Pertama itu payment, tentu harus ada pembayaran. Di pembayaran ini kayak melakukan pembayaran tanggal berapa, nominal yang dibayar, dan tipe pembayaran. Kemudian untuk invoice. Ketika melakukan orderan itu tentu ada invoice, tanggal invoice-nya, kemudian invoice statusnya, udah dibayar atau belum. Kemudian delivery notes. Delivery notes ini seperti surat jalan. Jadi ketika melakukan order itu tentu ada bukti kalau barangnya udah dalam pengiriman atau dalam proses pengiriman. Kemudian transaction status. Ada 3, ada draft, on shipment, sama upsold. Kalau misalnya customer melakukan orderan, itu mereka masukkan ke dalam cart items. Kemudian mereka keluar, otomatis itu akan masuk ke dalam draft karena mereka tidak melakukan pembayaran atau payment. Kemudian on shipment. Ini on shipment kalau misalnya mereka sudah melakukan pembayaran, maka ada sedang dalam perjalanan gitu, OTW. Kemudian obsolete. Obsolete ini kalau misalnya user atau customer sudah menerima barangnya. Oke, jadi yang selanjutnya itu ada shipper. Yang melakukan pengiriman itu siapa? Dari company mana? Contoh di sini ada shippers. Ada dari JNT atau Si Cepat. Jadi semuanya itu masuk ke dalam orders. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya Meli Ferani Erlin, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai web dan hubungannya dengan sistem database yang sudah kami buat. Nah, di sini saya membuat 2 UI web. Yang pertama adalah UI web yang akan digunakan oleh user untuk menikmati over dari marketplace ini. Lalu yang kedua adalah UI web yang akan digunakan oleh administrator untuk melakukan CRUD atau akses lebih ke dalam database. Nah, ini merupakan salah satu security kami agar user tidak dapat mengakses ke database kami, dan ditambah lagi user yang bisa mengakses web ini hanya user yang sudah sign up. Kita mulai dari web general atau web yang akan digunakan oleh user dulu. Yang pertama itu adalah halaman home yang terdiri dari produk by kategori seperti ini. Lalu menampilkan produk-produk juga secara individual. Nah, kita mulai dari header. Ada beberapa menu di sini. Yang pertama itu adalah Tokos Woman, yang jika kita akses terdiri dari produk-produk yang masuk ke dalam kategori woman. Nah, di sini produk-produk ini infonya kita retrieve dari table products, dan di sini kategorinya juga kita retrieve dari produk kategoris. Nah, jadi produk name-nya, unit price-nya itu yang kita tampilkan di sini adalah produk yang memiliki produk kategori ID-nya itu adalah woman. Yang jika kita query-kan itu seperti select all from products where produk kategoris ID-nya itu sama dengan 1. Misalnya produk kategoris ID woman itu 1 gitu ya. Nah, setelah itu ada menu Tokosman yang sama juga terdiri dari produk-produk yang memiliki produk kategori men. Lalu setelah itu ada menu yang serupa yaitu Tokos Tag yang terdiri dari produk-produk dengan produk kategori tag juga. Setelah itu ada menu voucher dan cashback. Ini merupakan menu tambahan yang menampilkan voucher dan cashback ataupun diskon yang di-offer oleh Tokos. Nah, di sini kenapa kita tampilkan ini? Karena nanti di checkout kita memiliki fitur yang namanya add coupon. Jadi ya di sini user dapat mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai voucher dan cashback. Lalu setelah itu ada menu about. Ini tidak ada hubungannya dengan database ya. Jadi ini hanya informasi umum mengenai marketplace Tokos. Nah, lalu selanjutnya di header ini juga kita bisa lihat ada tombol login dan sign up. Kita butuh menginput full name, username, password, address, phone number, dan juga email address untuk bisa sign up. Setelah sign up, kita bisa login dengan menggunakan username dan password. Nah, ketika kita klik tombol sign up ini, akan dijalankan query insert into users. Jadi semua data ini akan diinsert ke dalam table users. Lalu ketika kita login akan dilakukan validasi. Select all from users, apakah username dan password ini ada di table users. Kita bisa melihat detail lebih dalam mengenai produk ini dengan mengklik nama produknya.
Jadi seperti ini tampilan produk detailnya. Ini merupakan retrieve dari table products, yaitu product name, unit price, description. Di sini ada shop information, terdiri dari nama store dan juga alamat store. Ini kita retrieve dari table shops. Nah, datanya itu kita retrieve dari table shops ini. Untuk melakukan proses checkout, ada yang namanya fitur cart. Nah, fitur cart ini akan terhubung ke table yang namanya table cart items. Jadi setiap kita menambahkan barang ke dalam cart, itu akan dijalankan query insert into cart items. Jadi misalnya kita add to cart 2 ini, juga akan dimunculkan di notification bar di sini. Untuk melakukan checkout, oke, kita bisa. Nah, selanjutnya di sini ada cart totals, ada subtotal, shipping information. Nah, di sini ada shipment service. Kita retrieve datanya dari table shippers. Di sini ada table shipper. Ketika kita klik proceed to checkout, dia akan memberikan notifikasi untuk pembayaran. Jika kita mengklik cancel order, tidak ada transaksi apapun. Jika kita klik place order, akan dijalankan query insert secara otomatis ke dalam table. Yang pertama itu ada table orders. Insert into table orders dengan transaction statusnya itu 1. Nah, selain di table orders, akan di-insert juga ke dalam table delivery notes dan juga table invoice yang akan dikirimkan sebagai notifikasi untuk pembayaran nantinya kepada user ya. Jadi, setelah user melakukan pembayaran, juga akan di-insert ke table payments. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan web untuk administrator. Pertama akan ditampilkan login form seperti ini, akan divalidasi ke table admin apakah username dan passwordnya terdaftar di table admin. Lalu setelah di login, tampak dashboard admin yang berisi rangkuman informasi yang biasa dibutuhkan. Di sini ada total user, ada total shops, ada total products, dan total orders. Lalu setelah itu ada section data yang terdiri dari 2 bagian lagi. Yang pertama ada master tables dan yang kedua ada transaction tables. Master tables itu adalah table-table yang harus ditambahkan terlebih dahulu oleh administrator sebelum dapat digunakan oleh seller maupun user di web general tadi. Nah, yang pertama itu ada table admin. Jadi di sini bisa menambahkan, mengedit maupun menghapus data admin yang dapat login. Lalu setelah itu ada table shops. Nah, di table shops ini ada data shops yang sudah daftar ke marketplace toko. Lalu selanjutnya ada products juga yang menampilkan rincian products. Ada shippers, ada CRUD dari product categories, ada transaction status. Jadi ke-6 tabel ini butuh untuk diisi sebelum melakukan transaksi di general web. Nah, hasil transaksi di general web akan diinput di table-table berikut ini, yaitu transaction tables yang terdiri dari users. Nah, users ini tidak ditambahkan oleh admin, melainkan melalui transaksi sign up di general web tadi. Selanjutnya ada delivery notes yang ditambahkan melalui transaksi check up di general web, table payments yang akan ditambahkan secara otomatis oleh sistem saat user melakukan transaksi payment. Pada saat transaksi check out akan insert ke table invoice, lalu orders yang akan diinsert secara otomatis ketika place order. Oke, selanjutnya di bawah sini hanya tambahan ada daily transaction report dan payment report yang dapat ditampilkan menggunakan stop procedure. Kita akan coba salah satu CRUD di sini, yaitu untuk table shops. Kita akan tambahkan misalnya rebook. Oke, untuk mempercepat kita masukin address dari auto input, auto complete aja. Lalu contact name-nya misalnya di sini Bambang. Lalu username-nya kita buat aja rebook. Dot ID misalnya. Lalu 1 2 3 4. Nah, di sini ada rating dari stores-nya dan tanggal stores ini bergabung di Tokos. Misalnya hari ini tanggal 31 Mei 2020. Oke, save. Maka data akan disimpan di table shops atau kita bisa edit. Nah, kita edit ratingnya menjadi 4. Oke, di sini atau kita bisa delete juga. Jadi untuk meningkatkan security di database, yang bisa melakukan CRUD, yang bisa mengakses database, yang mempunyai kredensial untuk mengakses ini semua, hanyalah admin yang terdaftar di table admin ini. Oke, lalu di sini ada tombol logout untuk logout. Jadi itu merupakan web dan hubungannya dengan database yang sudah kami buat. Terima kasih.